Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ali Maruni. Saya sebagai perwakilan dari SMK Negeri 2 Lombok, dan hari ini saya akan meresensikan buku yang saya baca dengan berjudul Pendidikan Karakter, Teori, dan Aplikasi. Pengarang dari buku ini adalah Asep Jihad dan kawan-kawan, penerbit Kementerian Pendidikan Nasional, tahun terbit 2010, dan buku ini memiliki jumlah 5 bab. Tebal halaman 104 halaman dan ukuran buku 14,8 cm x 21 cm. Baik, langsung saja saya akan meresensikan buku yang saya baca. Buku Pendidikan Karakter, Teori, dan Aplikasi membahas tentang pentingnya pembentukan karakter sebagai bagian fundamental dari sistem pendidikan. Buku ini tidak hanya fokus pada teori apa itu karakter, dari mana berasal, kenapa penting, tapi juga aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di dalam buku yang saya baca dengan berjudul Pendidikan Karakter, Teori, dan Aplikasi, disajikan tentang pendidikan karakter bagi siswa SMP. Dalam konteks berbangsa, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan kognisi dan kebudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang baik sebagai warga negara. Tetapi akibat era globalisasi, terjadinya interaksi dan ekspansi kebudayaan ditandai dengan semakin berkembangnya pengaruh budaya, pengagungan materi yang secara berlebihan, materialistik, pemisahan kehidupan duniawi dan supremasi agama, sekularistik, dan pemujaan kesalahan indera mengajar kenikmatan badani, hedonistik. Gejala ini merupakan penyimpangan jauh dari budaya luhur turun-temurun. Untuk membangun karakter yang terjadi di zaman sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang efektif membangun karakter adalah dengan disiplin, sebab karakter yang mengandung pengertian suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif. Reputasi seseorang dan seseorang yang unikal atau memiliki kepribadian yang eksentrik. Pendidikan karakter adalah gerakan nasional untuk menciptakan sekolah yang membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli melalui pemodelan dan pengajaran karakter yang baik. Untuk membangun pendidikan karakter yang kuat harus memperhatikan 8 karakter utama pendidikan di sekolah, yakni 1. Keberanian atau keteguhan hati, 2. Pertimbangan yang baik, 3. Memiliki kekuatan dalam inner strength untuk jujur, 4. Kebaikan hati, 5. Ketekunan, 6. Penghargaan, 7. Tanggung jawab, 8. Disiplin diri. Dan dalam lingkungan keluarga adalah pilihan pertama yang bisa membangun pendidikan yang dilakukan oleh keluarga sekolah. Lingkungan yang lebih luas pemegang peranan penting, bahkan mungkin lebih penting dalam pembentukan karakter seseorang. Anak-anak akan tumbuh menjadi 2 bagian yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Kelebihan dari buku ini adalah selain membahas ide, buku yang tebalnya 104 halaman ini juga membahas hal lain, seperti perilaku kreatif, menyajikan landasan teoritis yang kuat, relevan dengan konteks pendidikan nasional, bahasa yang mudah dipahami, dan lain sebagainya. Meski memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan dibandingkan buku yang sebelumnya pernah ditulis oleh penulis. Ternyata isinya tidak jauh berbeda, sehingga buku ini dirasa kurang menarik dan ceria. Situasi yang terjadi di era digital sekarang ini adalah semakin majunya teknologi yang tidak selalu diiringi dengan kematangan karakter, sehingga banyak fenomena negatif muncul akibat lemahnya pendidikan karakter, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoax, serta menurunnya rasa empati dan tanggung jawab sosial. Sebagai solusi dan penerapan pendidikan di era digital saat ini yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis teknologi, misalnya dengan proyek digital yang menanamkan nilai kolaborasi dan kejujuran. Demikianlah hasil buku yang telah saya resensikan dengan judul Pendidikan Karakter, Teori, dan Aplikasi. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.